Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roja Akmal Zuhair dengan 3 digit NIM terakhir 145 dan dari kelas TI 2024E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang model infrastruktur jaringan. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network, protokol, dan network access metodologi. Kemudian komponen utama dari infrastruktur jaringan. Di sini saya mencantumkan 3. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Hardware sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada end device, yang mana contohnya adalah komputer, laptop, smartphone, atau IoT device. Selanjutnya yang kedua ada intermediary device. Contohnya ada router, switch, hub, access point, dan firewall. Dan kemudian yang ketiga ada media transmisi. Contohnya adalah kabel, UTP atau STP, fiber optik, serta wireless seperti WiFi, seluler, dan satelit. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau software. Contoh pertama adalah sistem operasi jaringan. Bisa Cisco iOS, MikroTik Router OS, Windows, atau Linux. Selanjutnya yang kedua ada protokol komunikasi seperti TCP or IP, HTTP, DNS, DHCP, dan FTP. Kemudian yang ketiga ada layanan jaringan atau network service. Network service sendiri saya cantumkan di sini ada 4. Yang pertama DNS atau Domain Name System. Yang kedua ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Kemudian ada VPN, Virtual Private Network, dan Cloud Service. Kemudian kita masuk ke pembagian jenis-jenis infrastruktur jaringan. Pembagiannya di sini saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada berdasarkan sumber data, kedua ada berdasarkan cakupan, ketiga ada berdasarkan akses, yang keempat ada berdasarkan siaran, yang kelima ada berdasarkan topologi, dan yang terakhir berdasarkan penggunaan kabel. Masuk ke pembagian pertama, yaitu ada model infrastruktur berdasarkan sumber data. Ada terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama jaringan terpusat, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Berikut ada gambarnya, ada contohnya. Jadi satu server digunakan oleh berbagai klien. Kemudian yang kedua ada jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Di zaman sekarang lebih banyak menggunakan jaringan terdistribusi karena dianggap lebih efisien. Kemudian yang kedua ada model infrastruktur berdasarkan cakupan. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. PAN ini cakupannya ke perangkat pribadi seperti ponsel atau sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal. Contohnya adalah Bluetooth. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network. LAN ini hanya mencakup wilayah lokal saja. Jaringan ini hanya dapat dipakai oleh orang yang berada di area LAN saja. Contohnya ada di lab komputer. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini mencakup area yang lebih luas dari LAN.
Jaringan MAN ini merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10-50 km. Dan yang terakhir ada WAN atau Wide Area Network. Dan WAN ini sendiri adalah cakupannya yang paling luas dari PAN, LAN maupun MAN. Cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan satu benua. Membangun jaringan WAN ini membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, atau bisa juga menggunakan satelit. Lanjut ke model infrastruktur berdasarkan akses. Ada 3 macam. Yang pertama ada intranet. Intranet sendiri untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, dan percakapan di dalam perusahaan. Jadi lingkupnya hanya di dalam perusahaan itu saja. Kemudian ada internet. Internet sendiri memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web atau www, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun itu. Kemudian yang terakhir ada extranet. Extranet sendiri dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal. Lanjut, ada model infrastruktur berdasarkan topologi. Di sini ada 6 contoh dan bisa dilihat sendiri gambarnya. Yang pertama ada tree. Tree itu seperti pohon bercabang. Kemudian ada mesh. Kemudian ada ring. Kemudian ada star. Ada extended star dan ada bus. Kemudian ada model infrastruktur berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan kabel, kemudian yang kedua ada jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel sendiri seperti WiFi. Kemudian ada model infrastruktur berdasarkan siaran. Yang pertama ada unicast yang dapat menghubungkan ke satu aja, kemudian multicast bisa menghubungkan ke 2 tapi tidak bisa menghubungkan ke semuanya. Kemudian ada broadcast yang bisa menghubungkan ke semuanya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.